Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada yang patut disembah kecuali Dia. Dialah yang menganugerahkan nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tidak semua orang dapat merasakannya. Karena itu bersyukur kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah untuk memperoleh hidayahnya. Amin, Allahumma amin. Sahabat pendengar, kesempatan ini saya akan kembali mengangkat tentang sabar dan tawakal. Para ulama mengelompokkan ujian bagi setiap manusia ke dalam dua macam. Pertama, ujian berupa kesulitan, dan kedua, ujian kesenangan. Ujian kesulitan dapat muncul dalam bentuk kekurangan harta, kelaparan, penyakit, dan musibah-musibah lainnya. Sementara ujian kesenangan dapat berupa harta yang banyak, lalu laki-laki istri yang cantik, dan kedudukan sosial yang tinggi. Di antara keduanya itu, ujian kesulitan adalah yang paling ringan. Karena ujian kesulitan tidak hanya dialami oleh orang-orang beriman, tapi juga orang-orang kafir. Begitu juga halnya dengan kesenangan. Tidak sedikit manusia terlena oleh berbagai kesenangan dunia yang mereka rasakan sehingga mereka pun lupa kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Taghabun atau At-Taghabun ayat 11. Ma'asaba min musibah illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Setiap musibah yang datang adalah ujian bagi kaum mukmin. Sementara pada surat At-Taghabun ayat 15, akan harta dan anak-anak juga bisa menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai ujian, ada beberapa sikap yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Pertama, tetap merasa yakin atau optimis bahwa akan datang pertolongan Allah kepada kita. Kedua, segera mengembalikan ucapan kita dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un setiap kali mendapat musibah. Dan sikap selanjutnya adalah bertawakal kepada Allah. Tawakal menjadi salah satu syarat bagi seorang mendapat pertolongan Allah. Untuk itu, ada 4 hal yang mesti kita lakukan saat bertawakal. Pertama, jangan menyandarkan hati kepada selain Allah. Jika kita menyandarkan hati kepada selain Allah, saat menghadapi satu masalah atau musibah, pertolongan Allah akan semakin jauh dari kita. Yang kedua, dalam bertawakal jangan melakukan ikhtiar dengan mudarat yang lebih besar daripada manfaat. Misalnya menyelesaikan segala urusan dengan cara-cara yang syar'i, bukan dengan cara yang haram, yang tidak diperkenankan oleh Islam. Misalnya ketika seorang istri menghadapi suatu masalah dengan suaminya, dianjurkan untuk senantiasa mendekatkan diri dan memohon petunjuk atau pertolongan kepada Allah, supaya diberi jalan keluar yang terbaik. Bukan malah mencari pelarian atau menceritakan persoalan rumah tangganya pada orang lain. Yang terakhir, ketika bertawakal kita harus berserah diri sepenuhnya kepada Allah dari awal hingga berakhirnya urusan. Dengan berserah diri kepada Allah, kita akan menjadi tenang sehingga dapat menerima apapun hasil ikhtiar dengan lapang dada. Karena itu, jangan setengah-setengah dalam memasrahkan diri kepada Allah. Sahabat pendengar yang berbahagia,
Ini saja yang dapat saya sampaikan. Tentu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nasri minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.